boleh sekalian. Ya paling dulu ada soal objektivitas tuh kan soal PKI itu, soal PKI, soal ini apa yang dekat-dekat lah, sejarah yang dekat-dekat gitunya. Sama share ruang waktu. Wah halus ya. Diterima? Oh diterima. Alhamdulillah. Oh gitu. Mangga cari teh. Mangga cari. Iya seperti itu. Jadi sebetulnya banyak saksi sejarah. Saksi sejarah tuh banyak. Cuma mereka tidak berani berkoar gitunya karena masalah kekuasaan. Kan sejarah mah dibikin oleh pemenang. Sejarah itu dibuat oleh pemenang perang. Jadi sejarah itu tidak dibikin oleh orang-orang yang kalah perang gitu kan. Itu aturannya memang begitu. Jadi siapa pemenang dia berhak membuat sejarah. Berarti dikonfrontir antara time travel yang ada dari ada time travel ke melacak ke sumber-sumber itu. Iya, mesti dikonfrontir. Tidak. Iya. Karena kan dulu kan Akang sering sebelum reformasi kan ya. Tahun 91, 90 kan sering open dialog. Akang bicara soal PKI, kumaha prosesnya gitu, kerjasamanya kumaha. Terus bahwa sebetulnya PKI teh gini kan Akang sering cerita. Nah begitu reformasi, begitu Bu Mega naik kan diganti tuh sejarah kan. Istilah nama direvisi itu atau misalnya itu. Tapi sesuai dengan omongan di time travel itu gitu. Memang dekat-dekat mah bisa, tapi jauh-jauh bangsana ya zaman kerajaan Majapahit itunya Sulit gitu. itu sulit karena saksi sejarahnya tidak ada yang Highlander orang-orang yang immortal kayak itu Forbidden Warrior Itu skripsi tamasya menjelajahi ruang waktu studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Itu pembuktiannya gimana tuh kan? Pembuktiannya pengen tahu. Jadi objektivitas dari metode time travel ini dalam mengalami realitas. Jadi makanya saya mau wawancara Kang Diki gitu. Seperti apa, bagaimana pembuktiannya gitu kan? Ya kalau yang diwawancara teh pengakang ngomong tapi semua murid gitu anu pernah ikut dan pernah dengar open dialog Akang yang pernah mencatat soal itu soal ini. Kalau bisa mah saksi Ya, sejarah. jangan jauh-jauh lah soal bom Bali gitu. Kan kita mesti balik waktu tuh buat meneliti. Sebetulnya Akang sudah banyak informasi di Akang banyak dipakai ke badan intelijen. Misalkan ya misalnya kayak bom Bali. Kita diberitakan soal bom Bali Dari Ambrosi dan kawan-kawan. Sekarang gini aja lah. Suruh Ambrosi bikin bom kayak di Bali bisa nggak? dibuktikan gitu nya. Suruh dia bikin itu. So, mau bisa. Hanya memang bukan dia. Begitu kenapa nggak dibunuh-bunuh sih dibiarin? Ya enggak, soalnya memang bukan dia kok. Ya kan kalau dibunuh kan nggak ada suara lagi. Sekarang gini aja. Kalau ada orang di Indonesia bisa bikin bom kayak gitu, pemerintah pasti memanfaatkan logikanya ya. Iya. Dipekerjakan lah gitu. Iya, pasti dipekerjakan. Itu pasti dimanfaatkan. Tapi karena Ambrosi itu orang yang polos, dia nggak tahu apa-apa dan dia memang tujuannya jihad aja. Jadi kalau misalnya digituin, dia mah cungar cengir aja, lihat aja tuh kemampuannya cuma cungar cengir kok. Iya jihad gabruk, jadinya nabrak tembok gitu. Iya. Gitu. Kemampuannya tuh bisa cungar cengir untuk bisa mensalawak celewuk gitu sabugorwokan di mana-mana. Bikin bom nggak akan bisaun. Paling bom ini bom ikan. Bom ikan ya. Bom ikan. Jadi sebenarnya rekayasa siapa sih? Itu sebetulnya rekayasa ini Amerika. Melalui Australia. Iya. Sekarang lihat aja. Itu kan gaya Yahudi mah, dia bisa mengorbankan rakyatnya untuk satu tujuan. Nah, terus sekarang teliti di sana. Ada nggak residu? Kalau yang bom ikan atau bom rakitan itu ada residu. Namanya amonium oksalat potasium perklorid. Nah itu tuh ada itu kimia untuk membuat bom rakitan. Residu nggak ada tapi ada sinar gamma. Nggak ada. Radius gamma. Iya. Itu nuklir itu biasanya. Itu mikronuklir masuknya. Jadi masuknya ke plutonium 239. Dan Kalau plutonium 238 itu bikin nuklir yang buat ini yang kayak di Hiroshima, Nagasaki gitu. oh gitu. Iya, besar dan radioaktifnya tinggi. Oh gitu Ambrosi mesti dapat Nobel Fisika tuh kan? Bukan Nobel itu mah tuh. Nobel Fisika. Jadi Akang udah kasih tahu untuk ke BIN gitu kan. Ini bukan Ambrosi.
Mereka tahu itu bukan nomor Gini. Nah Dia ini udah tahu gitu. Udah tahu, makanya mereka kalau ada apa-apa cuma minta informasi Akang. balik ke time travel kan bilang misalnya bom Wali akan bilang gini, tapi mereka kan minta bukti nyatanya gitu. Bukti nyata mah ada, Akang bisa ngebuktiin. Tapi waktu kita tantang mereka nggak mau. Oh gitu? Akang punya tuh bukti-buktinya kan. Akang ke Bali waktu itu kan nyelidik juga, ngambil sampel kan. Oh gitu. Iya. Ayolah. Oh gitu. Takut terbukti bener kan? Dari pihak mana kan? Dari pihak pemerintah kan good boysnya Amerika. SBY itu good boy Amerika. Ya kalau nggak good boys kita bisa diserang kan, habis 200 juta orang. Nggak akan habis. Kalau diserang kita menang. Jamin. Akang udah siapin. Armada kita masih ngapur aja kan. Biarin. Kita punya senjata yang ini. Apa Akang persatuan? udah nyet nggak? Persatuan dan kesatuan. kata PPKN gitu. Enggak. Ibu, Akang udah nyiapin. Dulu dong. Senjata kita teknologi juga. Oh gitu. Teknologi juga. Dia. Sok langsung aja. Senjata kita teknologi juga loh. Sekarang gini aja. Kita tuh punya potensi teknologi yang besar untuk bikin senjata. Contohnya microwave lah. Itu kan untuk telepon selular itu kan sambungannya pakai microwave. Iya. Dari satu gedung ke gedung lain gitu. Itu kalau kita setting sekian watt, itu 10 watt aja kan bisa bikin matang ayam tuh. Bisa hancurin itu dong. Nah, kita arahin aja kan. Udah pesawat. Mereka belum punya anti microwave. Berarti gampang buat teknologi kayak gitu. Gampang, tinggal besarin aja frekuensinya, panjang gelombangnya tinggal ini. Protein intensitasnya. Intensitasnya ya. Tinggal kasih amplifier, tinggal di-amplify, nggak susah. Tinggal arahin ke atas. Jadi semua antena microwave yang di atas, antena yang baru ada sel nih kan. Nah itu kita bisa bikin itu. Bisa bikin senjata. Jadi ruang waktu. Mereka tahu loh, Amerika tahu Akang tahu. Bisa jadi kita lagi ngobrol gini diawasin satelit atau kan? Enggak. Satelit di atas mereka kan? pakai satelit kita belum ada X-ray-nya. Oh, belum ada X-ray, belum ada stiker. Jadi tapi Akang sengaja gitu. Begitu. Sengaja sok aja dengerin. Tapi kan menurut di film-film James Bond kan satelit kan udah bisa dengerin percakapan, jadi kalau di atas kita ada satelit gitu. Iya, tapi satelit yang mana dulu kalau Palapa, kalau ini nggak ada. Ya satelit mata-mata mereka lah. Iya, satelit mata-mata mereka itu memang masuk ke wilayah kita. Tapi ini apa? Belum bisa nembus ini nih. Bandung. Beberapa lapis belum bisa. Oh gitu. Paling lihat mobil Akang kemana Gak masalah, Akang mau didengerin mereka juga mangga gitu. Oh gitu. Yang kembali ke ini. Iya, mangga. Nyoba dulu pertama kali yang time travelnya kapan, tahun berapa? 90. Tapi belum diajarin ya? Baru ke beberapa orang, terus ini apa? Akang bahasnya di open dialog, tapi Akang nggak cerita banyak dulu. Paling cerita soal PKI, gerakannya gimana, yang gitu-gitulah. Ini objeknya PKI gitu? Bukan. Jadi Akang itu dulu ngebahas yang deket-deket lah gitu kan. Kan di buku-buku sejarah kan ceritain soal gerakannya bagaimana, Cakrabiawa itu bagaimana gitu. Dan Akang cerita yang sesuai dengan sejarah yang baru sekarang. Realnya gimana sih? Realnya dulu. Realnya PKI dulu bener. memang ya itu kan salah satu ini kambing hitam kan gitu. Kambing hitam. Apa peristiwanya? Ya kambing hitam itu kan sebenarnya itu kambing hitam. Jadi itu kudeta kan, kudetanya Pak Harto. Gitu kan. Dulu kan Akang udah cerita bahwa itu kudeta gitu. Jadi bukan karena pemberontakan B30S. Jadi Soeharto dikesankan sebagai pahlawan, Iya, ada orang lain gitu lah. kudeta. Biasa lah gitu. Biasa Ditumpas itu. sama Soeharto. Heeh. Jadi kayak Ken Arok gitunya. Iya. Soeharto itu ahli strategi. Makanya kan sekarang kan dihujat habis-habisan. Kan Akang mah dari dulu ngehujat. Sekarang itu mah jadi karunya Akang gitu kan. Tapi itu bukti, salah satu bukti. Karena memang Akangnya terus terang salah satu pelaku itu kan. Katakin nanti aktor intelektualnya itu nu kamari lah gerakan reformasi teh gitu kan. Akang kan nu ngatur gitu kan. Dari awalnya kan awal gerakan teh dimulai di Cijaura. Oh gitu.
Berarti dulu dunia persilatan rame pisan ya zaman tua. Kadang-kadang jadi gimana? Persiapan baru raah. Dengan open dialog gitu Kete sarieuna. Ya, mulai gerakan-gerakan konsep dari mulai open dialog open dialog terus mulai kan mulai dari siaran kan. Mulai dari gerakan mahasiswa teh akan sama itu sama Iluni HMI akan ngomong gini, bolehlah kita jatuhkan ini tapi dengan syarat kalau itu benar dijatuhkan deh kok akan. Akhirnya gimana kan? Nah, pertama Habibie naik kan Habibie itu kan orang-orangnya bener jatuhkan deh ganti kan. Tapi Habibie itu pinter loh secara ekonomi dia. Nggak ada presiden yang bisa membalikan nilai rupiah jadi 8.000 lagi dari 17.000. Tapi tahu nggak itu Apa? berapa kos yang dipakai sampai bisa 6.250? Atau? Semua cadangan devisa dikedahkan ke situ. Oh iya? Iya. Jadi dibeli habis itu. Oke, ada lagi kan Maya? banyak sih. Stop. Suaranya. Tapi kan dulu tahu time travel awalnya tahun 98 ketika di para muda mulai booming kan CD-CD-nya. Ya padahal sebelumnya itu udah proses penemuan time travel itu gimana kan? Itu tidak ditemukan, udah ada. Ya tahu. Cuma idenya. ide Gimana mengaktifkan pituitari, gelombang pituitari. Gua Kang di ini tuh gimana proses ini nggak proses Itu energi. pituitari itu ditembakkan. Sensitif. Nah begitu sensitif bisa mengeluarkan gelombang. Nah gelombang itu bisa bikin wormhole. Nah wormhole itu yang bisa menembus antar ruang dan waktu dan itu tidak terikat dan nanti di feedback oleh otak. Kayak mata aja, mata itu melihat itu kan bukan mata. Kayak sistem sonar gitu. Kayak sonar. Kayak mata yang kita lihat, mata itu bukan fungsinya untuk melihat. Menerima Bukan. gelombang. Bukan. Apa? Untuk melacak sinyal. Iya, menangkap sinyal cahaya aja. kan, cahaya. Yang bisa memantulkan cahaya. Yang melihat itu otak, visual cortex. Di sini nih. Di visual cortex. Jadi mata yang melihat itu otak, yang mendengar itu otak. Iya. Jadi sebenarnya dunia mungkin nggak ada dong di luar otak kita. Ya tergantung ya. Tergantung. Bagaimana kita berpikir. Oh itu dia. Mikirnya nggak ada, ya udah urusan kamu. Itu urusanmu. Kalau ada, ya urusan sama-sama lah. Udah sama-sama ya. Oke. Lagi kan Mana? Nah kayak gitulah. Hidup itu banyak permainan pikiran. Susah, senang, benci, sedih, marah itu dipelajari. seks kumaha Kang. Nah itu kan salah satu cara untuk bereproduksi. Nah. Salah satu cara Allah bagaimana orang itu bisa bereproduksi. Ya. Makanya Allah beri enak. Itu diajari juga. Hah? Atau emang naluri itu? Naluri kan? Ya? Naluri itu. Diajarin itu tuh, diajarin melalui kimia tubuh. Nah, kimia tubuh itu ada yang namanya kelenjar feniletamin. Nah, kelenjar feniletamin itu membuat asumsi rangsangan ke otak. Otak yang akan membuat ini apa? Dorongan-dorongan. Dan dari otak ini masalah. Buat Apa yang cara buat apa? Obrolan terapi tiap hari Senin ya. Banyak kalau mau koleksinya dari saya. Sok lanjut aja Kang. Kamu baca. Jaminan apa? Kalau ke depan kemarin kan time travel ke belakang. Kalau ke depan harusnya bisa juga dong Kang. Nah itu penjelasannya Sekarang gini aja lah. Mama. Akang nggak pernah meramal kan? Apa? Akang nggak pernah meramal kan? Iya. Satu ya, nggak pernah. Tidak. Tapi Akang suka ngasih bocoran kan? Nah iya. Nanti bakal gini, nanti bakal gitu. Yang sebetulnya itu nggak boleh. Akang ngelihat dari mana itu? Jadi Dari sebetulnya begini, semua tuh bisa diprediksi. Oke. Semua diprediksi, semua tuh predictable lah. Memang hasil akhir itu urusan Allah. Bahwa nanti bakal gini, nanti bakal gitu-gitu dan sebagainya. Termasuk soal ini kan soal
meteor yang mengarah ke bumi gitu kan, Akang cerita tahun 90-an kan itu. Ya, terus Tapi Hubble baru ketemu kemarin-kemarin kan, makanya ributnya baru kemarin-kemarin gitu. nggak jadi ribut lagi sekarang. Udah jadi, soalnya udah di pengkolkan gitu. Nah itu kayak gitu-gitulah. Nah terus Akang dulu ada rekamannya di Akang tuh, Oh iya. yang itu dolarnya, beli dolar kata Akang gitu. Oh Soalnya iya. nanti dolar mahal gitu. Direkam kan itu. Tahun 97. Iya, tahun 95. 95. Tahun 95. Indikasi. Terus para muda juga kan beli dolar sekarang, beli dolar gitu kan. Kalau pengen kaya ngedadak beli dolar. Tapi kan nggak ada yang percaya. Kan lihat indikasi sekarang kan, bukan karena Ya sebetulnya semuanya itu bisa diprediksi dari sekarang dan itu bisa ditelusuri melalui wormhole gitu kan. Oh gitu. Ada beberapa jalur loh itu. Jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, dan itu possibility-nya gimana kita sekarang. Berbagai macam possibility. Jadi takdir itu tidak terhingga ya. Ya. Takdir tak terhingga gitu. Ada beberapa skenario gitu. Ada beberapa skenario. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Kalau kita pilih yang A, berarti kita harus beli dolar. Soalnya dolar bakal jadi mahal. Dan itu bisa dilihat. Oh, sekarang ternyata pilihan bakal itu A. Reformasi. Masih ya, tapi itu bahaya. Tenang. Kalau wormhole sendiri ada berapa Kang? Ada berapa dari misalkan Ya, wormhole sendiri ada berapa? Oh, satu. Cuma ada beberapa jalur. Ada beberapa jalur. Jalurnya itu jalur possibility-nya. Possibility-nya. Kira-kira Tapi yang halus mah Hiro Nakamura itu gimana caranya kan menghentikan bending time and space ya kan? Itu konsepnya berarti wormhole juga kan? Nggak tahu tuh. Memberikan waktu seperti apa? Memang bisa. Yang di Hero enggak, sebenarnya bukan waktunya berhenti, tapi dia bergerak lebih cepat daripada waktu bergerak. Jadi seolah-olah waktu berhenti, padahal sebenarnya waktu nggak berhenti, dia yang bergerak lebih cepat. Ya kan gini, Konsepnya kayak gimana? ya gini, waktu kan nggak ada yang bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya kan, ya kan? Yang berkata Einstein kan. Nah, berarti kalau misalnya kita lebih cepat dari cahaya, ada kemungkinan waktu itu akan melengkung karena menurut pembuktian Einstein, waktu dan tempat itu melengkung apabila dia mengenai suatu medan gravitasi yang kuat sama kayak cahaya. Mungkin aja si Hiro tuh bergeraknya kayak cahaya. Jadi seolah-olah ya mungkin atau mungkin sama dari waktu. Ya makanya kalau mungkin dia karena dia bergerak lebih sama dengan kecepatan cahaya, makanya seolah-olah waktu berhenti buat dia. Ya kan? Soalnya gini, kamu gerakin tangan kamu aja ke atas gitu kan. Kamu kan bagaimana kamu tahu saya gerakin tangan ke atas? Karena kamu melihat tangan saya kan. Gimana kamu tahu tangan saya ke atas? Karena kamu melihat kan. Kamu melihat berarti cahayanya kan sampai ke mata kan. Kalau kita bisa lebih gerak dari cahaya, berarti kamu nggak akan lihat tangan saya ke atas. Kamu lihat tangan saya masih diem aja. kemarin barangnya bergerak. Itu. Jadi sebenarnya Hiro Nakamura dia bergerak lebih cepat dari cahayanya. Karena pergerakannya terlihat. Jadi orang mau nonjok gini kan, berarti gini terus. Ya kan, karena lebih cepat dari cahaya, kamu nggak akan lihat tangan saya begini, tapi masih begini terus. Seperti counter apa gitu kan. Sama aja kayak kamu Superman. Kamu terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya, kamu bawa cermin. Kelihatan nggak bayangan kamu? Nggak akan kelihatan. Iya, nah, sama kayak gitu. Teori saya mah seperti itu. Ini komputer buat apa ini? Apa? Di koleksi ya Hiro Nakamura kan. Nakamura kenapa? Kan dibilang kan bending time and space. Tapi teori saya mah dia bergerak lebih cepat dari cahaya aja sebenarnya. Berhenti buat dia. Kan kalau kita bergerak di sini kan akan lihat tangan saya kan di sini karena akan melihatnya kan. Karena ada cahaya kan. Kalau lebih cepat dari cahaya kan nggak akan lihat tangan saya ke atas kan. Jadi berhenti gitu. Ya kasih klaken aja bergerak. Sama kelihatan diem, padahal dia bergerak cepat banget. Ya itu memungkinkan saja. Itu Hiro Nakamura dan Clarken Yang bisa. bukan. Bukan. Apa ya? Tapi itu ada tapi ada sistem sekarang ada teori wormhole namanya. Kita harus bikin lubang cacing. Untuk bisa menembus itu berarti kita harus menembakkan energi, bikin ledakan energi. Setelah ada lubang, baru masuk. Akang ada itunya apa?
animasinya ada kan, ada. Kalau energi nggak kuat gimana kan? Kita tersesat jauh udah masuk tapi nggak kuat lagi, keluar lagi. Di sana mah udah memang kemungkinan tidak ada batas. Bisa jadi apapun. Kalau jadinya langsung ke alam kubur gimana? Ya udah nggak di wormhole lagi, udah masuk ke alam barzah. Kalau nggak terjebak di wormhole kayak Amelia Earhart. Oh ya, Amelia Earhart. Yang pilot pertama wanita yang keliling dunia pakai pesawat yang mesin tunggal. Iya kan? Dia nggak kelempar. Dia terbang dari tahun 40-an kan. Turun tahun 95. Ketemu gitu nggak? Bukannya nggak? Turun dia cuma dirahasiakan. Oh gitu? Iya. Turun dirahasiakan. Soalnya itu fenomena. Iya gitu. Dia hilang di segitiga Bermuda. Jadi orangnya ada sebenarnya waktu itu. Berarti ada kemungkinan sekarang masih hidup atau kan nggak tambah tua berarti. Iya. Wah, halusnya. Konsepsi itu gimana kan? Yang tadi masa yang akan datang itu kan katakanlah belum terjadi, tapi ini bisa diprediksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan di Lauh Mahfuz itu awal sampai akhir. Itu salah satu bukti tanda kekuatan Allah. Gitu. Makanya di Al-Quran kan ada wa'ad demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, itu Allah yang bersumpah, Bukan ungu ya. Waktu. Kalau Allah sudah bersumpah itu pasti. Rasulullah waktu sudah bermuntaha juga gitu. Kenapa? Dia melihat surga dan neraka kan? Teleport kan? Iya kan? Padahal surga dan neraka belum ada. Maksudnya belum ada orangnya. Artinya nggak ada orang di sana kan? Zaman dulu ya. Ke depan. Waktu makan. Teleportasi kan itu ya? Nggak tahu itu. Itu udah sampai gimana? Itu mah biasa. Karena sebenarnya manusia yang sudah pernah bertemu Allah terus balik lagi ke bumi ya cuma Nabi Muhammad sama Nabi Adam. Nabi Musa. Iya. Nabi Musa nggak? Bangku. Nabi Musa kan cuma dengar suaranya. Oh ya. Ya cuma Nabi Adam sama Nabi Muhammad yang udah pernah ketemu Allah terus balik lagi akan. Lain itu nggak ada kan? Ya, itu nggak ada. Kalau Nabi Musa gimana? Ya, Nabi Musa baru energinya aja. Baru dengar suaranya. Baru dengar itu audio. Kan kalau akan bilang manusia tidak bisa meramal, ya Nabi Khidir gimana kan? Nabi Khidir itu bukan peramal. Nah itu apa? Kok? Ya time traveler. Hah? Time traveler dia. Bukan peramal. Meramal itu mengguni nasib, berjudi. Kok bisa tahu hal-hal kayak gitu? Oh iya. Gimana sih sih? Nyawa alat-alat itu nyawain ke alat-alat itu. Time traveler berarti cocok atau ya Nabi Khidir tuh dimasukin ke dalam itu referensi. Ya kan di Al-Quran kan masukin aja. Nabi Muhammad juga bisa kan? Ada di literasi. Nggak tahu. Langkah siapa di surga? Tapi bisa aja dikasih tahu Jibril kan, diajarin Jibril kan. Nah itu juga nggak tahu kan. Jadi Nabi Khidir time traveler sejati. Bukan peramal dia, makanya dia tahu. Oh gitu. Nah, ini orang sebenarnya dibunuh. Kenapa dibunuh? Soalnya ntar jadi penjahat super. Nah biasanya yang ibu-ibu kemarin bunuh anaknya bisa jadi ya. Siapa tahu anaknya ntar jadi Hitler gitu. Itu mah sakit jiwa. Oh gitu. Sakit jiwa lain, antara schizophrenia. Oh gitu. Iya, itu schizophrenia dia. Itu dari stres. Kayak kapal dibolongin, bocor, gubrak aja. Dia kan traveler. Oh Saya gitu. lebih hilir. Kayak Hirona Kamura lah dia. Oh gitu. Versi itu Al-Qurannya. Makanya dia kan sampai sekarang kan masih hidup. Oh gitu. Iya, immortal dia mah. Sampai hari kiamat. Nah nggak tahu tuh. Tapi kan janji Allah kan. Di surat Al-Hijr kan ada. Dia penjiwa mati. Yang namanya iblis itu, mereka itu disebut orang-orang di sana itu disebut orang-orang yang diberi tangguh. Oh gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin diberi tangguh. Kita juga nggak tahu Nabi Adam udah mati atau belum kan? Hah? Kalau ada kuburan ya? Itu belum tentu kuburan Nabi Adam, apa buktinya Pak?
Ya gali. Ya buktinya apa? DNA-nya? Ya nggak tahu. Ya buktinya apa? Nggak ada kan? Kalau orang yang punya energi seperti Nabi Adam, dia bisa meregenerasi sel, bisa memperlambat proses mitokondria menua dia. Gitu. Iya. Jadi dengan kata lain Al-Quran sendiri membenarkan adanya time traveler gitu. Ya iyalah. Allah sendiri sudah bersumpah kan, wa'ad demi waktu. Oh gitu. Kalau dengan yang macam ini sama nggak kan pegang barang gitu ya, pegang barang terus ngelihat oh ini punyanya ini di masa lalu gitu, pegang barang itu tanpa ada bro. Iya ya semacam itu Bro, kayak dead zone. Dead zone. itu gimana, sama juga ya? Iya, itu time travel. Sampai segitu ya? Coba melacak sinyal. Kayak tadi kan ada kehilangan HP. Oh gitu. Ya jahat itu lah. Oh. Capek gitu teh. Capek, kudu ngalacak. Orang mah disangkana gampang ditutup pada lu. Kan ningali akan beureun tutup kumaha beureun. Ayang gitu. Iya, padahal itu tuh capek. Tapi kalau kelenjar pituitari saya udah aktif bisa sendiri kan? Harusnya begitu. Tapi kenapa tidak aktif? Yang mana ini udah benar. Yang ada pusing kan? Kalau di saya aja. Yang ada mah pusing atau yang satu aja ada pusing lama-lama. Enak kelihatan. Apa? Ya bukan penyaluran, tapi kan terkumpul di sini. Itu terlalu banyak beban. Tadi ngomong kuda, ya ceritain Embo. Saya foto-fotonya tuh di laptop. Kesedot gitu. Ya bukan, akan nyerap. Dia otomatis fotonya berat pisan kan. Ini sama dengan berat piramid gitu kan, kuat gitu kan. Jadi kudanya nggak kuat kan gini. Ada tuh foto-fotonya. Selain itu, beberapa di fotoan gua angkat. Nah, selain itu buat menjelaskan bagaimana proses si batu itu terangkat. Proses bagaimana itu kan dilevitasikan. iya gitu. Levitasi. Bukan pakai budak. Bukan. Diambangkeun ya. Jadi si batu nanti biasanya diambangkeun. Kan terpercaya kan orang di situ kan. Terpaksa demo. Ini kumaha caranya? Ambang. Ini contoh-contohnya. Ya, gimana? Meja diangkat. Tapi cuma sedikit kan energinya, jadi cuma sekali berhasil, 2 ke 3 kalinya gagal. Oh gitu. Naikin. Enggak, badan aja, sendiri aja. Oh bukan. Cukup buat badan, nggak buat barang. Cuma sedikit sih, soalnya terlalu banyak bocor kan piramidnya. Mereka pakai bongkar orang kan, ya bocor. Mereka pakai teknologi apa sih kan bisa ngangkat batu? Ini mereka pakai energi juga. Itu kan teknologi alien itu kan, bikin piramid itu kan. Jadi bukan teknologi manusia itu. Orang-orang Mesir kuno tuh sudah banyak bekerja sama dengan alien kan. Makanya mereka bisa merekayasa genetik, bisa memutasikan suatu bentuk ke bentuk lain gitu kan. Nah itu kayak gitu. Makanya dikenal yang namanya Anubis gitu kan. Jadi alien itu dianggap dewa intinya kan? Dewa di itu mah. Nah, teknologinya tadi itu bangsa teknologi kumaha caranya mereka genetik bakteri, suatu bakteri yang begitu kena matahari langsung hidup langsung jadi ini. Jadi kayak penyakit kutukan. Iya, penyakit kutukan ya gitu. Terus proses balsam bagaimana gitu kan. Itu kan bukan teknologi manusia zaman waktu itu. Nah, dijelaskan gitu. Terus demo itu kita ditonton gobaan nonton terus. Saya coba berhasil pertamanya aja kesananya udah kekurangan energi nggak balance jadi sebelah pasti masih meninggal. Tapi aku kunaon rokok ngarokok Gitu. Iya parah. tapi kan tak ngarokok. Tapi kumaha pendekar di sana katanya bisa terbang pakai permadani. Itu dia proses levitasi. Oh gitu. Ternyata mereka sudah mengenal yang namanya anti gravitasi itu udah lama. Ya Aladin itu nggak itu ya. Itu cerita sebetulnya, tapi ada yang dibantu jin, ada yang enggak gitu. Tapi begitu kita tahu itu ternyata piramid itu teknologi ini, bukan teknologi mereka. Nah, saya jelasin juga ke mereka. Itu kan itu di foto-fotonya ada tuh lengkap tuh dia kan. Batunya gimana dan sebagainya. Gitu. Ya, ke rumah antinya kan ya. Tahu nggak itu lambang hieroglif? Itu kan yang banyak dipakai lambang-lambang Amerika, Bang dolar. Tatar, bukan? Hah? Oh, itu ya Bang Tatar, yang pakai Bang Tatar hieroglif. Bang Tatar Yang apa? ngajarin hieroglif itu Bang Tatar. Oh alien. Iya.
Kenapa Makanya gambarnya manusia gitu? gambarnya simbol itu simbol itu untuk bahasa. Oh gitu. Itu bahasa, kita harus bisa menerjemahkan bahasanya. Hieroglif kira-kira mana buku tuh? Bangsa Saya par. malah lagi buku tuh maka dibayar ku seueur. Nah sekarang Ini tidak menyelesaikan masalah. tujuan mereka bangun piramid apa kalau gitu? Sebetulnya itu untuk mengawetkan mayat, salah satu itu proses pengawetan. Makam Itu kan Firaun bisa, gitu. iya. Itu kan kalau dengan piramid itu sebetulnya kalau piramidnya nggak dibongkar itu mayat itu utuh. Oh gitu. Mayat itu begitu dibongkar udara masuk langsung. Nah, Makanya iya sih jadi keriput. makan lagi. Iya biasa. Kayak bayi kepalanya tuh kalau lagi keluar tuh kan cuma empuk tuh nah, udara dia merasuk Itu keras. Kayak gitu. Oh hebat ya berarti ya. nggak hebat biasa aja ya. Biasa. Nyata. Nyata. Mayatnya utuh, set. Biasa Iya. aja. Begitu dibuka tapi kayaknya memang jadi kuno. Nah begitu itu langsung kerut. Kan dulu juga banyak disimpan emas-emasnya sekalian kan ditaruh situ kan. Udah. Sekarang udah si masnya udah ini di Jadi rampokin sama orang. iya udah dijarah. Terus kan di museumnya juga masih bagus tuh. Oh gitu. Topengnya kan emas asli kan? Asli. Jadi yang alien kerja sama orang Mesir kuno kan timbal baliknya apa itu dari Ya mereka senang aja disembah. Oh gitu. Ego aja ego lah. Jangan kan alien manusia itu memang jiwa. Iya. Alien tuh manusia loh. Apa? Alien tuh manusia loh. Kita itu alien. Betul. Kita itu alien. Pertama Akang. Serius. Kita itu alien. Kenapa kita itu alien? Karena Oleh- Nabi Adam itu diturunkan dari surga, bukan penduduk asli planet bumi. Ya kayak Mr. Bean ya. Iya. Ada lampu jatuh. Kedebuk. Kita manusia bukan penduduk asli planet bumi. Kita adalah alien. Karena penduduk asli planet bumi adalah Homo erectus. Kita Homo sapiens. Kita tuh jenisnya lain. Makanya Allah skenariokan bahwa kamu akan jadi khalifah di muka bumi, bukan khalifah di muka surga. Jadi kita diturunkan oleh Allah tuh dari surga ke planet bumi. Jadi kita itu Kalau yang Hobbit itu benar. ya. Kalau yang Hobbit yang di Hobbit yang bangsa kerdil. yang ditemuin di Lord of the Ring Itu gitu. sebetulnya gini, ada satu bangsa memang yang kecil tuh dimutasi, mereka mutan. Jadi mereka tuh di salah satu inilah Kalau Frodo. kesalahan genetiknya. ya ya. Kesalahan Sebetulnya genetik. itu Homo sapiens. Homo sapien, mereka Homo sapien, tapi mereka karena kesalahan genetik karena lingkungan. Karena kalau semakin dingin lingkungan, itu orang tuh harus semakin kecil. Lihat orang-orang Eskimo, mereka kecil-kecil. Tapi yang kemarin ditemuin sama Australia di NTB ya? Iya, di Nusa Tenggara Timur berarti dulu di sana dingin. Berarti mungkin dia penduduk dataran tinggi Highlander. Karena otaknya cuma 400 cc kan, kalau Homo sapiens kan 800 cc. Iya, tapi mereka Homo sapien juga. Yang jelas bukan dari jenis Homo erectus. Tapi nggak kayak Frodo ya. Ini manusia aslinya. Nah, ya mah erectus tiap malam tuh. Ada nih. Sensor itu mah. Kalau Frodo juga itu ya berarti ya? Ya, Si Frodo yang Frodo. Iya, itu Hobbit. Hobbit. Termasuk Hobbit. kalau Gandalfnya Bangsa manusia. Cebol lah. Nah, Itu ada Hobbit, ada Cebol loh itu. oh gitu. Beda kan? Ada Hobbit, ada Cebol, ada Lilliput. Ya Hobbit telinganya panjang teruncing. Ya, itu di gambar. Gambar Ya, ya, cebol itu ya. ya. Terus ada Leprechaun. Apa itu Oh iya. Leprechaun itu apa? Leprechaun itu jadi bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa kerdil tapi dia tukang sihir. Oh ada. Ada. Hah? Ya, sekolah di Hogwarts. Sekolah di Hogwarts. Leprechaun jumlahnya ada 7 pasti ya? Enggak, Leprechaun itu memang istilah tapi memang ada karakter. Asik ya kan. Ada. Jadi ke rumah lah kan lihat fotonya kan. Ada di situ laptop tuh. Laptop tuh di box ini. Oh gitu. Kopi aja tuh. Cepet ya. Yang kudanya lagi gini kemarin. Cuma kalau yang lagi levitasi mereka telat foto. Ya gitu sayang. Jadi nggak berhasil, yang nggak berhasil.
Kan kalau emang levitasi bisa kayak nanti Nathan Petrelli beneran kan? Bisa. Tahu isi Nathan Petrelli kan kalau itu kan? Bisa. Gitu. Nathan Petrelli, Peter Petrelli, bisa. Astor. Ini apa? Si Kara, bisa. Bisa ya. Sekarang di yang episode yang ke-16 17, Clark kan bisa terbang. Siapa? Clark udah mulai bisa terbang dia. Oh, Soalnya itu. masih ngejar Brainiac. Dan ya benar-benar. Nah, itu. Sok, Karena yang time travel ini kan murid-murid yang udah bisa sampai tahap berapa orang? Mereka marah berlatih mereka tuh. Kalau misalnya mereka latihan rajin mah akang tuh boga penerus Ini mah jadi resep nanggap akangnya jadi nate gitu. Latihannya kudu kumaha itu kan 8 jam gitu. Iya. Jadi satu belum ada yang ini lah. Ya, Satu orang misalkan belum Masa harus 8 jam sih Kang latihannya kan? iyalah. Kalau mau serius mah Cuma latihan time travel aja. bukan. Latihan pendek Hah? otomatis itu bisa gitu. 8 jam efektif kan? Ya, 8 jam efektif, 8 jam enggak efektif. Nah, kriteria efektif itu seperti apa? Ya, kan istirahat lah itu kan. terus udah 8 jam nonton air. Kan ini dari mulai proses ya konsentrasi sampai masuk ke lihat Energi masih cukup, kita masih bisa bikin wormhole. Sama iki masih bikin wormhole. Masih benturkan aja tung gitu. berapa lama sampai tahap itu? Hah? Biasanya kalau pas mau Cepat. Hitungannya detik. Asik lah kalau gitu. Terus semangat terus. Ada yang Mungkin imunisasi. Ide luar biasa. Jadi kalau misalnya alam kita mempelajari alam, kita jadi khalifah fil ard yang benar aja. Itu ide yang namanya ide itu nggak ada batas. Termasuk makanya akan bikin pembuktian itu dengan bikin teknologi. Karena zaman dulu itu teknologi maju. Lalu kenapa tidak maju lagi setelah sekarang? Tidak maju lagi, itu dihilangkan untuk dimonopoli oleh satu pihak gitu. Jadi contohnya gini lah, dulu mah nggak kayak sekarang gitu, ilmu itu dibagi-bagi. Dulu mah ilmu itu milik satu keluarga misalnya. Siapa? Ya siapa aja. Oke. Mohon terang. Soal kita nomor berapa sih? Apa? Nomor berapa sih? Hah? Dan nomor berapa? Nah ini soal ini zaman dulu itu kan tadi kan kita bahas Satu keluarga. sekarang dulu gini, ketika Nabi Adam diberi ilmu pengetahuan oleh Allah itu kan dia diberi pengetahuan sampai tingkat molekular. Nah, akang tuh membuktikan bahwa zaman dulu tuh waktu yang menciptakan teknologi yang belum ada. Dan kayak alat anti gempa gitu kan, terus kayak regenerator, gravitator, gitu. Teknologi baru lah, aneh-aneh gitu. belakangnya di ini lagi itu. Iya, dirilis lagi. Itu bukti gitu. Ini bukan dari masa depan, tapi ini teknologi dari masa lalu. Di zaman Nabi Adam. Dari ya setelah itu ya, karena Nabi Adam itu kemungkinan dia mampu meregenerasi sel terus. Jadi masih bisa hidup. Dan kemungkinan nggak di sini. Nah, kan berdasarkan apa gitu? Berdasarkan apa, literatur atau time travel atau gimana? Berdasarkan time travel. Time travel itu Iya. dibuat lagi ya, Dibuat lagi, dirilis lagi gitu. Nah makanya bukti-buktinya itu. Kalau misalnya mau bukti, itu teknologi akang tuh buktinya gitu. Berarti Itu Akang, bukan dari masa depan, tapi dari masa lalu. Akang bisa time travel, berarti Akang bisa tahu Rasulullah itu seperti apa wajahnya. Bisa, tapi nggak boleh dibocorin, nanti dikultuskan. Akang tahu wajahnya seperti apa? Tahu. Kayak Arab gitu kan? Ya ada orang Arab betul. Oh, saya juga orang Sundanya. Tapi formatnya beda kan teknologinya, maksudnya tujuannya mungkin sama, tapi Ya lain akan pakai yang ada dulu Underdeal-nya sekarang, beda, underdeal-nya yang sekarang dulu. Tapi itu kan dirubah sama akang kan. Kayak IC-nya kayak BA, IC-nya dirubah tuh. Pakai tenaga dalam. Jadi waktu di setting kadang
kadang-kadang pas orang bisa nggak sempat merubah, akhirnya pasti settingnya dirubah gitu kan. Jadi waktu kan harus setting dulu tadinya kan si IC. Nah, kalau sekarang nggak sempat berarti waktu di settingnya itu dirubah kayak gitu. Jadi iya. Mungkin ada sesuatu ada dipikirin. Kalau berat. Karena kalau misalnya normal itu nggak akan gitu. Yalah, gua kan urang bantu lah tenang. Sok tenang stres. Mereka nanya iya nanti objektivitasnya berarti harus lihat bukti-bukti. Bukti-buktinya teknologi akal itu bukan dari masa depan, ini dari masa lalu. Alat-alat itu ide-idenya semua dari masa lalu, bukan dari masa depan. Nah itulah karena teknologi yang akan bikin kan ayah ini mah alat anti gempa gitu ya, keren gempa alat gitu buat menghentikan gempa. Uji cobanya aja tuh videonya aja bisa meninggalin gitu. Bawa we lah gitu, tinggalkan ke dosen. Soalnya itu laporan masyarakat. Jadi kita mah udah main di buku, bukan main di literatur. Kan hari-hari biasa di ini kan di sini di Padepokan ya di biasanya tak di luar ya. saya ke sana kemana? Hah? Kalau saya ke sana misalkan. Kita naon ya? Ya sidang lah ya ke atas. Ya sidang lah keluar deui. Keluar deui. Di Oh gitu. Kan duit kan? Teh. Apa namanya, Teh? Ya udah. Nah, terus jadi kalau nanti dosen nanya objektivitas dan sebagainya, kita nggak usah nanya objektivitas apa. Kita main di bukti aja lah, ini buktinya gitu. Oke. Jadi cuma kita udah main di bukti. Mereka mau nerima nggak? Selain pakai film gitu ya. Iya, ini bukti-bukti semua teknologi, barangnya kok perlu liatin ke sana gitu. Terus itu filmnya gitu, itu laporan tentang alat anti gempa, laporan kemajuan pupuk gitu kan, ini rekayasa genetik gitu-gitu itu sekali. Itu udah bukti. Kita mah udah nggak main di literatur lagi, literatur mah jadi banyak waktu Jadi ke umat nggak ada solusi. Kalau ditanya sejarah yang tiba-tiba lain dari yang mereka ketahui gitu, itu mereka bakal tercengang pasti kan? Kayak misalnya PKI lah. Iya. Nazi gitu. Iya. Nazi sebenarnya nggak begitu banyak kan yang Yahudi yang dibunuh kan? Itu mah kata-kata orang Yahudi. Itu fakta. Itu kata orang Yahudi sendiri. Itu Yahudi yang dikorbankan oleh orang Yahudi melalui Nazi, melalui Hitler. Dan Hitler tuh boneka sama Yahudi. Iya. Hitler tuh boneka loh. Gini doang gitunya. Iya. Ada pengendalinya. Banget Chaplin gitu mah bisa ngatur. Kumit, Jojon. Asmuni ya. Ya saya kan ngobrol juga sama ini masalah objektivitas gini apa bisa dikaitkan dengan ilmu sosial. Wah nggak bisa ya ini ya, ilmu sosial yang bagaimana dulu, ilmu sosialnya ilmu sosial yang bagaimana. Ilmu sosial itu luas. Kalau misal berhubungan dengan masalah sosial, jelas hari-hari akan ngurus sosialnya dan bergerak dalam bidang sosial. Tapi ilmu sosial yang bagaimana? Jadi time travel ini kita kan dijadikan alat metode penelitian nih alat. Kalau yang kayak arkeologi kan itu beda metodenya. Beda metode. Tapi biaya besar. Kita pakai time travel nih. Kalau objektivitas ini teruji bisa diterapkan kemungkinan dalam penelitian ilmu sosial. Bisa. Tapi apakah mereka mau melatih kemampuan seperti ini? Orang-orang berlatih juga susah. Itu tidak bisa diaplikasikan karena hanya satu orang yang menguasai kan? Bukan masalahnya itu kan. Bukan masalahnya bukan satu orang yang menguasai, tapi cuma satu orang yang mau berlatih gitu. Balik lagi atuh kan. Balik deui kan penting. Mesti yang kena mah kita tuh kan ujung-ujungnya berlatih. Apa? Udah, lagi makan. Kenapa sih tadi